McFaul baru-baru ini merespons soal polemik Rusia dengan tentara bayaran Wagner. Ia meramalkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin masih ada urusan yang belum selesai dengan pendiri sekaligus pemimpin grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. Adapun Yevgeny Prigozhin yang memimpin pemberontakan 24 jam di dalam negeri akhir pekan lalu. Diberitakan Yevgeny Prigozhin yang pernah menjadi sekutu Putin memberontak melawan Presiden Rusia itu beserta Kementerian Pertahanan. Tepatnya setelah mengkritik mereka selama berbulan-bulan atas kinerja militer Moskow, yakni dalam menangani perang di Ukraina. Diketahui grup Wagner telah membantu pasukan Rusia dengan operasi militer sejak perang di Ukraina dimulai pada Februari lalu. Namun Yevgeny Prigozhin baru-baru ini belak-belakan tentang kegagalan Kementerian Pertahanan Rusia. Dirinya bahkan berusaha memimpin pemberontakan tentara bayaran melawan pemerintah Rusia, yakni dengan bergerak maju ke dalam Moskow. Namun upaya tersebut akhirnya diurungkan karena tak lama kemudian pasukannya kembali ke kamp lapangan mereka. Tepatnya setelah sekutu utama Putin, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko merundingkan langkah-langkah perdamaian. Menurut McFaul, meski pemberontakan dibatalkan, konfrontasi antara Putin dan Prigozhin belum berakhir. Hal itu meski pasukan Wagner akhirnya telah kembali ke kamp lapangan mereka ketimbang maju ke Rusia. Mengingat rekam jejak Putin dalam membalas dendam terhadap tersangka pengkhianat, kemungkinan Putin belum selesai dengan Yevgeny Prigozhin. Sehingga jika Yevgeny Prigozhin mati secara misterius, itu akan mengirim pesan kuat ke calon komplotan kudeta lainnya. McFaul pun menunjukkan bahwa Putin masih mengendalikan Rusia dan rezimnya tidak runtuh. Namun adanya pemberontakan tersebut melemahkan citranya sebagai pemimpin yang sangat berkuasa. Sebagai informasi, pemberontakan grup Wagner telah mengungkapkan beberapa kelemahan dalam kepemimpinan militer Rusia dan Kremlin. Pasalnya, menurut para ahli, Putin telah ditantang langsung oleh Yevgeny Prigozhin. Adapun pada Selasa lalu, Putin mengatakan bahwa Rusia berhasil menghentikan pecahnya perang saudara. Dirinya pun memuji tindakan lembaga penegak hukum yang menurutnya menyelamatkan Rusia dari kekacauan. Grup Wagner menangguhkan upaya perekrutan pasukan perang selama 1 bulan. Pasalnya, kini mereka tengah memindahkan operasi ke Belarus. Informasi ini berdasarkan laporan dari saluran perekrutan grup Wagner di Telegram pada Minggu 2 Juli 2023. Adapun saluran Telegram itu adalah yang dikelola dan dijalankan oleh seorang karyawan Wagner. Menurut pengumuman di Telegram itu, penangguhan terkait relokasi grup Wagner ke Belarus. Hal ini menyusul kesepakatan antara Kremlin dan pendiri Wagner, Yevgeny Prigozhin. Adapun Yevgeny Prigozhin serta beberapa tentara bayarannya diizinkan berangkat ke Belarusia, yakni setelah kelompok itu melancarkan pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Rusia pada 23 Juni 2023. Di sisi lain berbeda dengan pusat perekrutan, pusat panggilan Wagner yang digunakan untuk merekrut tentara berperang melawan Ukraina terus berjalan. Menurut outlet berita independen Rusia, pada Jumat 30 Juni 2023, grup Wagner memiliki
setidaknya 21 pusat perekrutan di 20 kota Rusia. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan sebanyak 21.000 tentara Wagner telah dibunuh oleh pasukan Ukraina. Kemudian ada lebih dari 80.000 orang terluka. Sebagai informasi, sebelumnya Yevgeny Prigozhin melakukan pemberontakan pada Presiden Rusia Vladimir Putin, yakni dengan mengirim pasukan Wagner menuju Moskow, Rusia. Adapun Presiden Belarusia Alexander Lukashenko dilaporkan menengahi kesepakatan antara Prigozhin dan pasukannya, yakni dengan keluar dari Rusia setelah pemberontakan melawan Kremlin. Dikatakan Wagner telah memainkan peran kunci dalam perang Rusia di Ukraina, terutama di kota timur Bakhmut yang diperangi. Lebih lanjut, pada Jumat lalu, Lukashenko mengundang tentara bayaran grup Wagner untuk melatih militernya. Hal itu disampaikan oleh Lukashenko saat pidato yang didedikasikan untuk Hari Kemerdekaan Belarusia. Dalam pidatonya, Lukashenko mengatakan Wagner telah ditawari beberapa tanah terlantar di dalam Belarus sesuai kebutuhan. Rusia kemungkinan telah mulai menggunakan drone serangan berat S-70 Okhotnik atau Hunter dan pesawat tempur siluman Su-57 untuk melawan Ukraina. Dugaan ini berdasarkan gambaran drone yang terbang di atas Ukraina, tepatnya yang diterbitkan oleh saluran Telegram Ukraina dan dilaporkan oleh media Turki. Drone itu berspekulasi telah menyerang fasilitas militer Angkatan Bersenjata Ukraina atau AFU di wilayah Sumy, tepatnya pada 27 Juni lalu. Lebih lanjut, sebuah foto diduga drone terbang di atas Ukraina. Foto tersebut diposting di Mass Telegram Channel sesuai dengan bentuk dan ukuran Okhotnik atau Hunter. Setidaknya, 2 drone Okhotnik diketahui sedang menjalani uji terbang. Pada Juni 2022 dilansir RIA Novosti bahwa S-70B Okhotnik telah melakukan uji peluncuran pertama. Drone tersebut telah meluncurkan rudal udara ke permukaan dikembangkan untuk Sukhoi Su-57 berawak. Adapun pejabat Rusia menegaskan bahwa Okhotnik dapat beroperasi di bawah kendali pilot jet tempur Su-57. Pesawat tempur siluman Su-57 berawak dan drone S-70 berbeda tetapi memiliki desain aerodinamis yang saling melengkapi. Su-57 dirancang untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan ke Rusia, yakni oleh pesawat tempur siluman F-22 Raptor dan F-35AS dengan karakteristik siluman yang sangat baik. Keduanya dikembangkan untuk menembus wilayah udara musuh yang diperebutkan tanpa terdeteksi. Lebih lanjut, tidak seperti pesawat tempur AS, Su-57 tidak memiliki siluman frekuensi radio yang diperlukan untuk menembus wilayah udara yang sangat diperebutkan. Su-57 tersembunyi namun tidak secanggih jet tempur siluman AS. Meski begitu, dengan menggunakan kombinasi siluman dan rangkaian sensor yang mumpuni, Su-57 dapat mendeteksi dan melibatkan 2 pesawat tempur siluman AS. Berbeda dengan Su-57, Okhotnik memiliki karakteristik yang sangat baik. Dengan berat antara 20 hingga 25 ton, Okhotnik juga dapat membawa muatan senjata yang layak. Hal itu dapat menembus wilayah udara yang diperebutkan tanpa terdeteksi dan menghancurkan target musuh yang kritis. Namun tidak dapat mempertahankan diri jika disergap oleh pejuang musuh yang berawak. Meski begitu, saat digunakan bersamaan, Su-57 dan drone Okhotnik mampu
serbaguna dalam perang serangan. Dikabarkan Rusia diduga berusaha merekrut warga bekas negara Soviet Kazakhstan untuk berperang melawan Ukraina. Hal ini berkaitan dengan serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung saat ini. Kantor Kejaksaan Wilayah Kostanay, Kazakhstan menerbitkan sebuah laporan pada 29 Juni lalu. Laporan itu menyatakan bahwa Rusia tengah mencoba mendaftarkan warga Kazakhstan untuk perangnya melawan Ukraina. Dikabarkan laporan itu muncul di tengah tuduhan bahwa Rusia telah melakukan upaya untuk merekrut tentara dari beberapa negara bekas Soviet, terutama mereka yang berada di kawasan Asia Tengah. Adapun laporan itu menyoroti peningkatan aktivitas media sosial baru-baru ini terkait konflik Ukraina, termasuk juga postingan, komentar, serta video dari garis depan. Menurut laporan tersebut, beberapa materi kini dikabarkan mendorong warga Kazaks untuk mendukung serangan militer Rusia terhadap Ukraina. Terdapat komentar pengguna media sosial tertentu, termasuk dari warga Kazak, berisi seruan separatis terkait integritas wilayah Kazakhstan. Selain itu, ada laporan tentang orang Rusia di wilayah Kostanay yang mencoba membujuk penduduk untuk berpartisipasi dalam perang melawan Ukraina. Meski begitu, pihak berwenang belum mengungkapkan informasi tentang modus operandi perekrutan. Hal ini juga soal apakah ada orang yang terkait dengan upaya ini telah ditahan. Laporan dari kantor Kejaksaan Kazakhstan memperkirakan bahwa militer Rusia membutuhkan lebih banyak pasukan di lapangan, namun tidak mau memobilisasi di dalam negeri. Hal ini mengingat reaksi domestik terhadap Kremlin dan jatuhnya popularitas Presiden Vladimir Putin. Meski begitu, hal ini mungkin menjadi salah satu contoh tuduhan kepada militer Rusia dan agen sekutunya, yakni dengan dituduh mencoba merekrut penduduk Kazakh di media sosial dengan langsung menghubungi mereka. Dikabarkan Rusia telah kehilangan banyak pasukan dan alat perang. Setidaknya total lebih dari 790 tentara, 10 tank dan 20 kendaraan personel lapis baja atau APV, dan 26 sistem artileri musnah. Menurut pihak berwenang Ukraina, hal itu terhitung selama 24 jam antara Sabtu 1 Juli dan Minggu 2 Juli lalu. Adapun itu merupakan perkiraan harian dari Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Informasi itu juga belum dikonfirmasi oleh otoritas Rusia, namun telah dipublikasikan di media sosial pada hari Minggu lalu.
Dikabarkan sejak awal perang pada 24 Februari 2022, otoritas Ukraina memperkirakan bahwa Rusia kehilangan lebih dari 200.000 tentara. Mereka juga diklaim telah kehilangan lebih dari 4.000 tank, 7.800 APV, dan 4.000 sistem artileri. Hal itu berdasarkan unggahan Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pembaruan perang di aplikasi Facebook. Sebagai informasi, serangan balasan Ukraina berlanjut pada hari Sabtu lalu. Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley, memberikan keterangan. Ia mengatakan bahwa operasi tersebut dapat berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan beberapa pengamat Barat. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukan Rusia memukul mundur operasi kontraofensif pasukan Ukraina di daerah Bakhmut, serta yang terjadi di sepanjang front kota Avdiivka, Donetsk, seperti yang dilaporkan oleh Institute for the Study of War atau ISW. Adapun menurut sumber-sumber Rusia, lebih banyak operasi serangan balik Ukraina. Aksi itu dilakukan di dua sektor lain dari garis depan di Ukraina Selatan, yang mana di daerah itu mereka mengatakan pasukan membuat keuntungan kecil yang masih belum dikonfirmasi. Kemudian pada hari yang sama, pejabat dan sumber Rusia merayakan klaim kemenangan atas pendaratan Ukraina skala kecil di Oblast Kherson Timur. Sumber-sumber Rusia mengklaim operasi Ukraina saat ini sedang dilakukan dengan kelompok infanteri yang lebih kecil dan lebih sedikit kendaraan lapis baja daripada yang sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa Ukraina saat ini tidak mencoba operasi serangan balasan skala besar yang bertujuan untuk merebut kembali wilayah dengan cepat dari Rusia. Komandan Ukraina mengeluhkan soal tank Prancis. Adapun tank Prancis AMX-10RC disebut membuat pasukan mereka terbunuh. Hal itu karena lapis bajanya terlalu tipis untuk serangan terhadap pasukan Rusia. Seorang komandan militer Ukraina dilaporkan menyampaikan kekhawatirannya. Ia mengatakan bahwa tank tempur ringan yang dipasok ke bekas Republik Soviet oleh Prancis tidak cocok digunakan, tepatnya untuk menyerang garis pertahanan Rusia. Pasalnya, lapis baja pada tank tersebut dianggap tipis, sehingga dikhawatirkan dapat dengan mudah ditembus oleh peluru artileri dan senjata lainnya. Di sisi lain, tank ini sebelumnya dipuji pada awal tahun oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Alexei Reznikov. Saat itu, ia mengatakan tank ini adalah senapan penembak jitu dengan roda cepat. Namun rupanya tank AMX-10RC Perancis itu terbukti tak berguna selama serangan balasan Kiev terhadap pasukan Rusia. Adapun AFP melaporkan pada hari Minggu, satu awak beranggotakan 4 orang tewas karena lapis baja tank yang tipis. Hal itu dapat dengan mudah ditembus oleh persenjataan Rusia. Informasi tersebut berdasarkan laporan seorang komandan batalion Ukraina kepada media. Adapun tank Prancis itu terbukti tidak efektif dalam serangan garis depan. Komandan Ukraina menambahkan bahwa RC AMX-10 juga telah diganggu oleh kerusakan pada kotak persnelingnya. Hal itu kemungkinan besar karena penggunaannya di jalan tanah. AMX-10RC seberat 20 ton itu pun bergerak dengan roda, bukan trek. Namun kini militer Perancis sedang dalam proses mengganti armada RC AMX-10 dengan EBRC Jaguar yang lebih modern.
Sebagai informasi, ribuan tentara Ukraina tewas dalam serangan balasan yang gagal menembus garis pertahanan Rusia. Lusinan kendaraan lapis baja yang dipasok barat telah dihancurkan, termasuk tank Leopard buatan Jerman dan AMX-10 RC. Jerman enggan memasok senjata jarak jauh ke Ukraina. Hal ini karena pihaknya tidak ingin senjata jarak jauh tersebut digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Informasi ini berdasarkan konfirmasi dari Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Minggu 2 Juli 2023. Pada kesempatan itu, ia mengatakan pihaknya dengan hati-hati memeriksa permintaan soal pasokan senjata yang diterima. Ia pun menegaskan bahwa senjata yang disuplai oleh pihaknya tak ingin digunakan untuk menyerang Rusia. Adapun Jerman menolak untuk memasok Ukraina dengan rudal jelajah Taurus. Diketahui rudal tersebut dapat menjangkau hingga 500 km atau 310 mil. Sebagai informasi, pada Mei lalu surat kabar Jerman, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, melaporkan bahwa Ukraina telah meminta rudal Taurus dari Jerman. Adapun Ukraina secara sistematis menyerang sasaran sipil di Rusia, termasuk wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya di Donbas, Crimea, Kherson, dan juga Zaporozhye. Mereka di situ menggunakan senjata yang disediakan oleh NATO. Hingga kemudian pada Juni lalu, bendungan Kakhovka di wilayah Kherson hancur dalam serangan Ukraina. Atas kejadian itu, daerah sekitar terkena banjir dan merenggut banyak nyawa. Hal itu pula yang menyebabkan kerusakan miliaran, serta mengancam akan meninggalkan Crimea tanpa air. Lebih lanjut, Kiev juga telah menembaki pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporozhye sejak Maret 2022. Aksi itu tetap dilakukan meski para ilmuwan memperingatkan bahwa serangan ini mengancam untuk melepaskan Chernobyl baru. Ukraina juga menggunakan serangan artileri dan drone yang menargetkan Rusia Barat, termasuk Belgorod, Kursk, dan Voronezh, dan serangan UAV di Kremlin pada Mei lalu. Aksi itu tidak hanya meningkatkan ketegangan antara Rusia dan blok Barat, namun juga mengancam untuk mengacaukan seluruh planet. Karena senjata yang dikirimkan ke Kiev berakhir di tangan penjahat dan juga teroris, serta tak ketinggalan kepada kelompok pemberontak di seluruh Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.
Anggota dari Program Keamanan Internasional dan Wakil Direktur Proyek Pertahanan Rudal di Pusat Kajian Strategis dan Internasional atau CSIS, Ian William buka suara soal serangan Ukraina ke Rusia. Kampanye Rusia yang sedang berlangsung memperjelas bahwa tidak realistis mengharapkan Rusia kehabisan rudal. Laporan tersebut juga menegaskan bahwa Moskow kemungkinan akan mampu menyerang Ukraina. Yang pasti akan membahayakan populasi, ekonomi, dan militer Ukraina. Adapun perang rudal Rusia sangat merusak ekonomi dan infrastruktur Ukraina. Meski begitu, dengan bantuan mitra barat dan akuisisi sistem pertahanan udara yang baru dan canggih, Ukraina berhasil mempertahankan posisinya. Namun dengan Rusia yang terus-menerus menggunakan misilnya di Ukraina, spekulasi telah muncul tentang penipisan misil tersebut. Rusia mulai memperoleh dan mengerahkan drone kamikaze kelas Shahed asal Iran untuk mencapai sasaran di Ukraina. Beberapa pejabat Amerika Serikat dan perwira Ukraina mengatakan bahwa perubahan taktik itu kemungkinan dipengaruhi oleh stok rudal militer Rusia yang semakin menipis. Pada akhir tahun lalu, spekulasi itu mulai muncul. Setelah lebih dari 9 bulan perang di Ukraina, Pentagon mengumumkan pada Desember 2022 bahwa Rusia semakin bergantung pada peluru artileri dan roket yang rusak. Pada saat itu, Rusia diperkirakan akan menghabiskan persediaan amunisinya pada awal tahun 2023. Namun laporan CSIS baru-baru ini berpendapat bahwa pembatasan dan sanksi ekspor tidak memberikan efek yang besar pada produksi rudal Rusia. Dikabarkan Rusia terus meluncurkan rudal ke Ukraina. Rusia juga telah memodifikasi beberapa rudal darat ke udara dan anti kapal untuk misi serangan darat. Selain itu, Rusia juga terus memproduksi rudal selama konflik. Bukti juga menunjukkan bahwa mayoritas rudal jelajah Rusia di stok Rusia saat ini adalah produk manufaktur pasca konflik. Laporan tersebut mencatat bahwa sanksi dan kontrol ekspor hanya dapat membuat produksi rudal menjadi lebih sulit dan lebih mahal, membatasi jumlah rudal yang dapat diproduksi Rusia. Namun hasilnya adalah Rusia akan terus memiliki kapasitas untuk membangun rudal dan drone yang akan terus menembakkannya ke Ukraina. Realitas ini tidak akan berubah sampai perang berakhir. Adapun Rusia juga telah memperluas jangkauannya dalam beberapa pekan terakhir. Harapan baik pada Ukraina terkait pasokan tank-tank buatan Barat tak sesuai ekspektasi. Pasalnya pada 8 Juni, sebuah kelompok pertempuran tiba-tiba menghadapi ladang ranjau yang berbahaya di selatan Mala-Tomachka. Wilayah itu berada di Oblast Zaporozhia, Ukraina Selatan. Pasukan Ukraina kehilangan beberapa kendaraan mereka yang paling berharga, termasuk tank Leopard 2A6. Lalu ada lebih dari 12 kendaraan tempur infanteri M2 dan 3 kendaraan rekayasa Leopard 2R. Tank dan kendaraan lapis baja yang dipasok Barat memainkan peran penting dalam melindungi awak Ukraina. Namun aset berharga tersebut ditinggalkan. Hal ini mengakibatkan beberapa kendaraan tempur operasional jatuh ke tangan Rusia. Tak lama setelah insiden itu, Kementerian Pertahanan Rusia mempublikasikan video menunjukkan tank tempur utama Leopard 2 buatan Jerman yang diambil alih.
Meskipun mengalami kerusakan, beberapa peralatan yang tertinggal tetap mempertahankan fungsi mesin. Tingkat intelijen yang tepat dan juga dapat diambil Rusia dari kendaraan yang ditangkap masih belum pasti. Namun beberapa ahli menyoroti kemungkinan Rusia mengeksploitasi untuk keuntungan mereka. Sebuah laporan baru-baru ini mengatakan bahwa Jerman dan Amerika Serikat telah mengambil tindakan proaktif, yakni untuk mencegah teknologi canggih jatuh ke tangan Moskow. Diyakini bahwa modifikasi sedang dilakukan pada tank yang ditujukan untuk Ukraina, termasuk mengintegrasikan komponen yang lebih tua. Modifikasi ini bertujuan untuk melindungi teknologi canggih dan memastikannya tidak dimanfaatkan. Menurut Kolonel Jurgen Rose, pensiunan Letnan Kolonel Benswer, ada kemungkinan beberapa tank yang dikirim ke Ukraina sengaja dilengkapi dengan komponen yang lebih tua. Kolonel Rose mengatakan bahwa alasan dibalik pendekatan ini adalah untuk mencegah Rusia memperoleh pengetahuan tentang peralatan canggih di dalam tank. Menurut ahli Jerman, langkah ini melampaui tank dan mungkin juga berlaku untuk jenis persenjataan lainnya. Tujuannya adalah untuk membatasi pemaparan teknologi canggih ke musuh potensial dan mempertahankan keunggulan taktis dengan sengaja menggunakan komponen yang lebih tua. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan komentar tentang ancaman terhadap keselamatannya. Zelensky yakin risiko keselamatan nyawa Presiden Rusia Vladimir Putin justru lebih berbahaya daripada dirinya. Hal itu diungkapkan oleh Zelensky pada Jumat 30 Juni 2023. Ia pun menegaskan bahwa hidupnya telah terbiasa ada di bawah ancaman. Zelensky justru lebih mengkhawatirkan nyawa prajurit Ukraina yang berada di medan perang. Pasalnya, risiko kematian mereka muncul setiap detiknya. Lebih lanjut, untuk pertama kalinya Zelensky juga menyinggung risiko yang dihadapi oleh Vladimir Putin, utamanya setelah kegagalan pemberontakan oleh Wagner pada Sabtu 24 Juni lalu. Menurutnya, hanya Rusia yang ingin membunuh dirinya, namun semua pihak ingin membunuh Putin. Zelensky juga berbicara tentang kekhawatirannya soal Perang Dunia III jika Rusia menang. Menurutnya, Ukraina bergabung dengan NATO adalah pilihan terbaik. Zelensky pun berpendapat hal itu dapat menunjukkan kepada Rusia, Ukraina tidak takut terhadap ancaman manapun. Sebagai informasi, sebelumnya Volodymyr Zelensky berharap Ukraina diundang di KTT NATO. Adapun KTT itu akan digelar di Vilnius pada Juli 2023 ini, tepatnya pada 11 dan 12 Juli 2023. Di sini ia mengandalkan dukungan Spanyol yang memegang kepresidenan Dewan Uni Eropa. Hal itu untuk membantu mengundang Ukraina di KTT NATO di Vilnius, Lituania.
Ia juga mengatakan bahwa perdamaian dan keamanan di Eropa tidak akan pernah memiliki alternatif. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Kerusuhan di Perancis masih terus terjadi pada hari kelima sejak awal kejadian. Adapun ribuan polisi dikerahkan untuk menghalau massa yang mulai rusuh. Pasalnya mereka melakukan perusakan dan pembakaran bahkan penjarahan. Titik-titik kerusuhan tepatnya berada di pusat kota Paris dan Marseille. Sebelumnya kerusuhan sempat meluas ke Seine Saint-Denis, Villeurbanne, dan juga kota-kota besar lainnya, termasuk wilayah Nantes dan Toulouse pada Rabu malam 28 Juni lalu. Sebagai informasi, kerusuhan Perancis ini pecah usai tindakan polisi yang menembak mati pemuda Perancis keturunan Aljazair, Nahel, berusia 17 tahun. Korban merupakan pengemudi mobil yang mencoba kabur saat diminta berhenti oleh polisi lalu lintas pada Selasa 27 Juni di kota Nanterre, Perancis. Adapun terkait hal itu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yuda Nugraha, buka suara. Di situ ia memastikan tidak ada WNI yang terdampak kerusakan tersebut. Meski begitu, WNI yang berada di Perancis diimbau agar tetap waspada. Mereka juga diimbau untuk menjauhi titik-titik kerusuhan. Sebagai informasi soal kerusuhan dalam peristiwa tersebut, sebuah toko senjata di kota Marseille dijarah oleh massa yang mengamuk. Sekitar 30 pemuda masuk toko dan mencuri 4 senapan berburu. Tak ada amunisi yang dicuri dalam aksi tersebut. Polisi pun berhasil menangkap 1 orang pelaku penjarahan. Kini polisi tengah berjaga di toko senjata tersebut. Sementara itu rumah milik wali kota El Haïles-Roses, Vincent Jeanbrun, diserang massa yang protes atas penembakan Nahel. Penyerangan terjadi pukul 1:30 pagi waktu setempat. Akibat situasi yang terus memanas tersebut, Presiden Emmanuel Macron bahkan menunda kunjungan kenegaraan ke Jerman. Rencananya kunjungan tersebut dimulai pada hari Minggu lalu. Penundaan agenda itu bertujuan untuk menangani krisis terburuk dalam kepemimpinannya sejak protes rompi kuning, melumpuhkan sebagian besar Perancis pada akhir 2018.
Pemerintah Prancis menyebut ratusan orang ditangkap di malam kelima kerusuhan pada Minggu 2 Juli 2023. Diberitakan kerusuhan dipicu karena tewasnya Nahel M., remaja berusia 17 tahun yang ditembak mati polisi. Adapun dirinya ditembak karena melanggar peraturan lalu lintas pada Selasa lalu. Diketahui tewasnya Nahel M. terekam dalam video, hingga kemudian menyebar di media sosial dan memicu kemarahan atas kekerasan polisi terhadap minoritas. Hal itu juga yang memperlihatkan ketegangan rasial yang terjadi di Perancis. Adapun seorang polisi berusia 38 tahun telah didakwa melakukan pembunuhan atas kematian Nahel. Dirinya pun kini telah ditahan. Lebih lanjut, pada Minggu 2 Juli lalu, Kementerian Dalam Negeri Prancis mengatakan polisi telah melakukan 719 penangkapan. Hal itu usai dilakukannya sekitar 1.300 penangkapan pada malam sebelumnya. Lebih lanjut, 45 petugas polisi dikabarkan terluka, sebanyak 577 kendaraan, dan 74 bangunan terbakar. Adapun terjadi juga 871 kebakaran di jalan-jalan dan ruang publik lainnya. Sementara itu, wali kota di wilayah Paris mengatakan para perusuh telah menabrakkan mobil ke rumahnya, melukai istri dan salah satu anaknya. Pelaku sebagian besar adalah anak di bawah umur. Mereka telah membakar mobil, merusak infrastruktur, dan bentrok dengan polisi. Sebelumnya muncul seruan di media sosial untuk membawa kerusuhan itu ke jantung ibu kota. Pengerahan besar-besaran polisi telah membantu mengendalikan kekerasan, menurut Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin. Sebagai informasi, upacara pemakaman Nahel, sang pemicu konflik ini, diadakan pada Sabtu lalu di wilayah Nanterre. Menurut seorang saksi, acara itu ditandai dengan refleksi dan berlangsung tanpa insiden. Adapun dalam upaya untuk membatasi kekerasan yang sedang berlangsung, bis dan juga tram di Prancis telah berhenti beroperasi setelah jam 9 malam. Penjualan kembang api besar dan juga cairan yang mudah terbakar telah dilarang. Adapun untuk kota Marseille telah menghentikan semua transportasi perkotaan mulai pukul 6 sore. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Terus saksikan live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Nina Agustina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.